Halo Sobat Milenial, masih sama aku VJ dan pastinya aku masih sama Kak Sarah ngobrolin soal dari hobi jadi cuan. Nah Kak Sarah, waduh aku agak speechless sih Kak Sarah. Maksudnya sehari tuh bisa sampai memproduksi 50 sampai 100 botol loh. Untuk dari jamu sendiri, iya, Mbak. Pernah gak sih ngerasa kewalahan sama produksi? Waduh, 50 sampai 100 tuh sehari loh Mbak. Itu banyak banget gitu kan. Ngerasa pernah gak kewalahan gitu? Kewalahan sih Mbak. Kadang makanya aku bilang untuk yang hari ini nggak dapet slot, itu kita undur besok ya pengirimannya gitu. Oke, Mbak Kak Sarah pernah nggak sih ngerasa kesulitan gitu nyari bahan, apalagi kan ke jamu ini kan pastinya bahan-bahannya ya kayak dari kunyit kayak gitu dan lain sebagainya. Ngerasa pernah nggak sih kesulitan nyari bahan-bahan ininya gitu, bahan-bahan utama dari si pembuatan jamu itu karena saking banyaknya gitu memproduksinya. Aduh nyari kemana lagi? Apa emang udah punya udah punya beli bahan khusus di orang itu sendiri apa gimana tuh? Ya kalau untuk bahan baku Mbak, kebetulan aku udah ada supplier sendiri. Terus untuk beberapa tanaman kayak kembang telang itu aku ketanam sendiri di rumah. Terus untuk bunga roselanya juga aku tanam sendiri di rumah. Tapi kalau misalkan lagi rush, lagi banyak orderan, udah ada supplier sendiri. Jadi aku udah tinggal beli ke situ aja, ke satu orang ini aja. Tapi misal pun dari supplier juga kosong, itu kita bisa mudah banget dapetin bahan-bahannya di pasar tradisional. Jadi pas kayak kunyit, rimpang kunyit, kencur, jahe, itu kan kita melimpah banget ya, rempah-rempah Indonesia itu kita bisa dapetin dengan mudah di pasar. Jadi untuk bahan baku sih aku nggak ada kesulitan sama sekali gitu. Karena banyak ya, masih cukup, banyak banget. Masih cukup. Wah kalau di supplier nggak ada, masih di pasar-pasar tradisional juga masih banyak ya bahan baku seperti untuk membuat jamu ini. Kak Sarah, ini kan pastinya omset ini kan sangat membuat tercengang mungkin sobat milenial. Waduh, kok jamu aja bisa sampai kebayang dong gitu kan 50 sampai 100 botol per hari. Jadi inspirasi untuk sobat milenial di rumah. Nih Kak, gimana sih mungkin bisa ngasih inspirasi nih buat sobat milenial di rumah, gimana cara memulai nih dari hobi akhirnya menjadi sebuah cuan gitu Kak? Gimana ya Mbak? Mungkin kalau dari aku sih, pertama buat teman-teman milenial, temukan dulu passionnya nih. Passionnya di bidang apa gitu loh. Kalau jualan kan banyak ya bidangnya. Mau di makanan kah, mau di fashion, minuman, atau di yang lain gitu kan. Nah, temukan dulu passionnya di mana gitu. Misalkan mungkin sudah terbiasa membuat desain gambar gitu kan, bisa aja jualan misalkan ilustrasi gitu kan, dijual online juga sekarang bisa. Terus atau mungkin passionnya menjahit gitu kan, ya tinggal bikin aja baju-baju sleepwear juga sekarang sudah banyak gitu loh. Jadi menurut aku pertama itu temukan dulu passionnya. Kebetulan itu di keluargaku karena passionnya itu kita di jamu ya. Minum jamu sekeluarga itu udah jadi tradisi gitu. Jadi aku pikir ya udah, kebetulan juga aku senang jualan, jadi itu aja gitu. Untuk awal sih menurutku temukan dulu passionnya. Dari situ kita tinggal cari nanti ilmu bisnisnya, kita bisa belajar, cari online atau baca-baca buku, itu banyak. Sekarang sudah sangat mudah kalau mau memulai bisnis gitu Mbak. Baik Kak Sarah, untuk sistem penjualannya sendiri kan, apalagi jamu yang tadi Kak Sarah bilang di awal, jamu tuh nggak bisa tahan lama sampai lama gitu kan. Maksudnya itu berarti untuk sistem penjualannya tuh harus pre-order dulu, atau misalkan Kak Sarah nyetok gitu per hari berapa gitu, apa gimana Kak? Kebetulan aku untuk sekarang pre-order Mbak. Tapi biasanya juga ada stok di kulkas itu. Kalau untuk jamu kita bisa sampai 7 hari, jadi bisa stok juga. Tapi biasanya aku pre-order. Jadi biar si jamunya ini masih fresh gitu sampai ke customernya. Gitu. Jadi udah tahu ya harus memproduksi berapa nih untuk minggu ini, untuk hari ini gitu ya, karena dari orderan. Iya benar. Itu. Benar. Baik Kak Sarah, pernah nggak sih punya pengalaman unik nih sejauh ini soal menjalani bisnisnya di jamu bude ini?
Pengalaman unik ada sih ya Mbak. Jadi kadang itu tadi paradigma teman-teman nih yang berpikir jamu itu pahit, jamu itu nggak enak, berubah gitu loh pas nyobain pertama kali. Jadi seneng banget aku kalau misalkan menanyakan feedback dari teman-teman pertama kali nyoba gitu kan. Ini beneran jamu pakai kunyit-kunyit itu katanya gitu. Kok rasanya enak, kok kayak sirup gitu. Jadi menurut aku ini seru gitu kan. Jadi orang-orang tuh akhirnya tahu gitu bahwa jamu ini selain manfaatnya banyak, khasiatnya bagus, ternyata rasanya juga enak gitu. Jadi itu salah satu pengalaman unik buat aku sih. Tapi Kak Sarah sendiri kadang buka konsultan gitu nggak sih? Kan kadang kan misalkan aku nih sobat milenial gitu, mungkin di rumah juga kadang ngerasa kayak, aduh Kak Sarah, aku pengen jamu yang buat gini-gini, ada gak? Maksudnya request dari netizen atau customer yang lain kayak Kak Sarah jamu buat misalkan ngelangsingin badan ada nggak gitu? Kak Sarah jamu buat ini kulit ada nggak? Ada yang suka kayak gitu nggak Kak Sarah? Oh banyak Mbak, biasanya tuh memang orang-orang tuh cari itu Mbak jamu buat ini dong menurunkan berat badan gitu kan. Terus pasti aku kasih tahu bisa Mbak, bisa coba kunyit asem atau beras kencur, itu mereka bisa membantu menurunkan berat badan. Tapi inget ya, membantu menurunkan berat badan. Dan untuk jamu sendiri ini dia bukan seperti kita minum obat yang langsung bisa sembuh. Jadi dia sifatnya itu suplementasi gitu loh. Jadi harus diminum secara terus-menerus dengan aturan minum yang sesuai. Itu baru bisa ditemukan khasiatnya, baru bisa didapatkan khasiatnya. Dan lagi kalau untuk menurunkan berat badan tetap harus dengan olahraga teratur, dikurangin porsi makannya. Iya. Ini nggak bisa yang instan-instan. Aku udah minum jamu ini seminggu ini nggak kurus-kurus gitu ya. Ada nggak bisa tetap kayak gitu Kak Sarah? Nggak sih, alhamdulillah nggak ada. Mereka akhirnya juga paham, ya bener juga sih ya, percuma juga minum jamu aja, tapi kalau nggak mengurangi makan atau nggak olahraga ya nggak akan turun juga berat badannya gitu. Jadi si jamu ini memang sifatnya suplementasi yang notabene membantu gitu. Oke, Kak Sarah, resep dari jamu-jamu kayak gitu emang dari keluarga Kak Sarah tuh tadi yang Kak Sarah bilang kan kayak ibunya udah emang sering membuat jamu-jamu kayak gitu. Resepnya berarti emang udah resep khas keluarga Kak Sarah berarti? Iya betul Mbak, jadi memang resipinya ini turun-temurun dari keluargaku. Ibuku ini generasi pertama ya kan, jadi aku generasi kedua. Dan kalau misalkan kayak minuman-minuman yang kekiniannya kayak serai telang, rosella, itu biasanya aku juga cari resep dari YouTube juga, dari platform lain. Pokoknya banyak-banyak baca, banyak-banyak cari tahu aja soal kesehatan gitu. Baik Kak Sarah, biasanya anak-anak milenial nih sering mesennya jamu apa nih? Varian apa nih? Yang sangat bestseller gitu di kalangan anak-anak milenial. Kalau sekarang paling laris itu serai telang. Apa tuh? Jadi manfaatnya? Serai telang itu manfaatnya dia pertama membantu detoksifikasi tuh Mbak. Jadi kan sekarang kadang kita makan itu banyak junk food ya yang dimakan, terus minuman juga banyak minuman kemasan. Nah si serai telang ini membantu detoksifikasi gitu. Selain itu dia juga bisa membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Sangat cocok banget ya, maksudnya sama anak-anak milenial yang kadang makannya suka sembarangan. Jadi itu bisa jadi apa ya? Tadi suplementasi untuk diri kita sendiri dan lain sebagainya. Benar-benar. Kak Sarah, proyek ke depan apa nih yang Kak Sarah lagi rencanakan? Pengennya sih punya toko offline Mbak. Jadi kita bisa ketemu langsung sama customer ya kan. Jadi bisa langsung cerita nih jamu itu kayak gini-gini, atau bisa langsung dengerin mereka tuh mau jamu yang kayak gimana, bisa terima saran dan kritik secara langsung. Nah tapi karena kondisi masih pandemi ya kan, jadi aku masih nunggu juga. Semoga nanti tahun depan bisa buka toko offline gitu.
Sampai saat ini apakah sudah membuka cabang-cabang, apa masih Kasara sendiri nih yang explore sebanyak itu gitu? Apa kayak, wah temen Kasara aku pengen jadi reseller dong, apa gitu-gitu, ada gak yang udah jadi reseller? Apa kayak langsung dari Kasara ke customer langsung, apa gimana? Ada reseller, ada beberapa. Terus aku juga ada cabang di Solo Sukoharjo, itu bisa bisa dipesan secara online juga. Nanti kalau misalkan teman-teman bisa akses ke link Instagram aku, nanti bisa lihat aja di bio-nya. Oke, jadi untuk sekarang aku ada di Jabodetabek sama di Solo Sukoharjo. Waduh, udah keluar kota ya pastinya. Oke Kasara, sejauh ini seberapa banyak tuh varian jamu-jamu yang udah dibuat? Ada berapa banyak varian jamu? Untuk varian jamu itu kurang lebih 8 atau 9 ya. Jadi ada kunyit asam, ada beras kencur, ada gula jahe, ada gula asem, ada empon-empon yang untuk kemarin tuh penangkal virus corona katanya. Terus ada ya? Uyup-uyup. Iya. Terus ada serai telang, ada cinnamon citrus, ada rosella. Berapa? 8 banyak ya, dengan berbagai khasiat-khasiat yang tentunya berbeda. Iya betul. Macam-macam manfaat dan khasiatnya. Aku jadi nggak sabar gitu, pengen gitu nyobain langsung jamu khas Kasara gitu, yang sampai pada akhirnya orang-orang ternyata merubah stigma dari jamu tuh pahit banget, sampai pada akhirnya menyukai gitu, menjadi minuman favorit mereka pastinya. Kasara mungkin kasih dong motivasi untuk sobat milenial di rumah gitu, gimana nih supaya jadi ayo dong memulai bisnis nih dari sekarang mumpung muda, memanfaatkan digital dan sebagainya. Mungkin closing statement dari Kasara untuk sobat milenial di rumah. Teman-teman, mungkin aku juga bukan yang expert di bidang bisnis untuk sekarang, masih banyak suhu-suhu kita di luar sana. Tapi menurut aku untuk memulai bisnis itu yang pertama niatnya dulu ya. Jadi harus berani memulai. Kadang itu tadi harus ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi itu jangan kita jangan kita pikirin gitu loh. Jalanin aja dulu, coba dulu. Habis itu kita tinggal cari ilmunya dengan ikut kelas-kelas online, baca-baca buku, itu bisa banget. Pokoknya untuk memulai bisnis jangan takut memulai, jangan takut dagangannya nggak laku. Teguhkan hati dulu, bulatkan tekad, pasti nanti keluar jalannya sendiri. Gitu Mbak. Aku pengen tanya sedikit lagi nih Kak. Target pasar kedepannya tuh pengen mencapai berapa nih? Aduh, aku punya target sehari harus misalkan 500 botol apa gimana? Ada nggak target-target dari Kasara sendiri? Ada. Berapa tuh kalau boleh tahu? Mungkin kalau target sih bisa dinaikin ya ke misalkan sehari bisa jual 1.000 botol. Wah, itu seru banget. Tapi mungkin nggak bisa produksi sendiri. Nanti bisa mungkin dari buka franchise atau seperti apa. Gitu. Ya, yang jelas aku pengen Jamu Bude ini dikenal di seluruh Indonesia. Amin, semoga ya Mbak, maksudnya bisa bahkan sampai mancanegara gitu, jadi orang-orang luar tahu nih jamu ini rasanya kayak gini nih. Baik Kak Sarah, sebelumnya terima kasih banyak loh Kak Sarah udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama sobat milenial di rumah. Iya, sama-sama. Semoga sobat milenial nih jangan lupa follow dong Instagramnya Kak. Iya. Iya, boleh follow kita di Jamoe Bude. Oke, jadi bisa pre-order di situ ya Kak, lewat linknya berarti? Bisa. Iya, nanti tinggal akses aja link yang di pesan Jamu Bude Kasara. Yang pastinya rasa jamunya itu sangat membuat sobat milenial jatuh cinta. Iya, Oke, semoga. Kasara, sekali lagi terima kasih banyak kalau Kasara atas waktunya, sama-sama, Mbak. atas kesempatannya udah diganggu. Baik, terima kasih Kasara. Iya, sama-sama Mbak.
Baik Sobat Milenial, waduh seru banget ya. Jamu ini ternyata sudah sangat diminati loh oleh oleh semua kalangan. Yang kita tahu kan ya, jamu tuh taunya pahit dong. Ternyata banyak loh peminatnya dan ternyata bisa dimodifikasi dengan minuman-minuman yang sampai pada akhirnya menjadi favorit bagi masyarakat. Jadi Sobat Milenial di rumah, ayo segera memulai segala potensinya dari hobi kalian, hobi suka ngegambar misalkan, hobi suka masak, dan sampai pada akhirnya seperti yang tadi Kasara, hobi jualan, dan akhirnya dia membangun usaha dari jamu bude itu. Jadi Sobat Milenial tetap semangat untuk bisa menumbuhkan, mengembangkan potensi yang kalian punya di rumah. Mungkin episode kali ini segitu aja ya Sobat Milenial. Jadi tetap saksikan terus program Ngobrol Bareng di Badar TV setiap malam minggu bersama aku Via Junita dan VJ Via Junita atau VJ. Baik pemirsa di rumah, terima kasih udah nonton program Ngobrol Bareng. Aku Via Junita atau VJ pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.